Salam sehat dari Studio 3 Metro TV di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Coki Sitohang di sini pemirsa. Dan saya juga Messi Hanita kembali hadir ke hadapan Anda. Tema kita hari ini mengenai gula darah terkendali dengan teknologi laser. Diabetes adalah suatu penyakit yang selalu identik disebut sebagai induk dari segala penyakit. Dan kalau Anda hidup dengan diabetes, tentu Anda harus waspada 24 jam dan di sepanjang kehidupan Anda tidak boleh lengah. Anda bisa hidup dengan diabetes meskipun Anda tidak sembuh dari diabetes, yang penting terkendali. Pemirsa ingat ya, bahwa kadar gula yang tidak terkontrol dapat menyebabkan banyak masalah di berbagai organ tubuh. Dan ujungnya adalah komplikasi menjadi tidak terhindarkan. Narasumber kami kali ini adalah seorang guru. Dan beliau memiliki kadar gula darah yang tinggi, mencapai angka 350. Dampaknya adalah kedua tangan dan kakinya sering merasa kesemutan. Kemudian tubuhnya pun mudah lemas. Beliau khawatir diabetes yang dideritanya bisa berubah menjadi komplikasi, seperti misalnya mengarah kepada penyakit jantung. Tapi ada satu kabar baik, saat ini kondisi kadar gula darahnya sudah mulai terkendali dan tubuhnya kembali terasa bugar. Apa rahasianya? Apa kiat-kiatnya? Kita akan belajar dari beliau. Narasumber kami yang tersambung secara virtual ada Pak Haryadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Halo Pak Hari. Selamat siang. Saya juga mau perkenalkan Bapak dengan narasumber kami yang nanti akan mengomentari sekaligus memberikan Bapak arahan lebih lanjut tentang diabetes yang Bapak alami. Mas Boy Abidin, selamat bergabung. Yes, apa kabarnya Mas Coki? Apa kabarnya? Yes, semangat. Kalau gitu sekarang kita tanya langsung sama Pak Haryadi. Silakan Pak Haryadi ceritakan bagaimana riwayat kesehatan Bapak. Dari keturunan orang tua saya, dari ibu saya itu, adik-adiknya itu sudah meninggal semua. Karena kena diabetes. Sebagai anaknya juga punya rasa kekhawatiran untuk itu, karena secara medis kalau faktor dari genetika itu lebih dominan dibanding dengan yang tidak. Waktu itu saya juga mulai curiga, kok saya tangan, kaki merasa kebas, hingga saya cek ke dokter keluarga, ternyata gula darah saya tinggi, diobati, bisa cenderung turun. Akhirnya sekitar di bulan Juli 2021 saya terpapar COVID. Nafsu kita makan turun sehingga badan turun hampir 10 kilo, mungkin 6-7 kilo. Berat badannya turun sekali. Untuk recovery kan kita harus makan makanan yang cenderung porsi besar atau yang banyak mengandung karbohidrat dan yang lain-lain. Nah, karena saya pernah gula darah tinggi, saya kan takutnya gula darahnya naik, sehingga saya bingung ketika ada sekitar 3 minggu saya nggak bisa dinas, di rumah itu saya melihat Metro, orang yang bercerita, berbagi pengalaman bahwa dengan menggunakan teknologi laser yang punya gula darah, punya kolesterol, punya penyakit-penyakit yang lain itu menjadi baik atau menjadi normal, sehingga saya tertarik. Kemudian saya pesan, saya pakai sampai hari ini. Alhamdulillah badan saya bisa kembali segar seperti sekarang, aktivitas normal, gula darah juga cek terakhir juga banding dengan sebelumnya. Wah, sudah normal. Itu lebih nyenyak. Apakah Bapak merasa terlambat mengetahuinya bahwa di garis keturunan ini sudah ada yang menurunkan sakit diabetes? Sebenarnya ya sudah tahu kalau faktor keturunan, sehingga saya sebenarnya kalau dari sisi pola makan saya jaga. Saya sudah makan nasi, saya tidak minum manis lagi sebenarnya. Bagus Pak. Jadi seperti es, teh apa itu saya tidak pernah minum. Kopi hanya pakai gula. Kalau pakai gula ya gula rendah kalori itu, tapi ya masih juga tinggi. Padahal saya jaga. Tadi kan Bapak bilang ada beberapa gejala-gejala yang timbul karena Bapak terkena diabetes ya. Apakah gejala-gejala yang timbul itu mengganggu kegiatan Bapak mengajar tidak Pak? Secara otomatis ketika badan kita merasa cepat capek, loyo ya otomatis ganggu aktivitas kita. Mas Boy, tadi di awal kalimat dari Pak Haryadi kami mendengar Pak Haryadi seolah-olah pesimistis. Jadi beliau bilang begini,
namanya kalau sudah diturunkan berarti risikonya udah paling besar, kita udah pasti kena. Mana yang tepat, Mas Boy? Apakah risiko yang diturunkan itu yang paling besar kepada kita turunannya, atau gaya hidup yang salah yang membuat diabetes itu menjadi tidak terkendali? Saya setuju dengan pilihan yang kedua, gaya hidup yang salah, gaya hidup yang tidak sehat. Itu yang menyebabkan orang mengalami atau menderita ada risiko lebih tinggi untuk mengalami diabetes. Jadi artinya orang punya keturunan, iya dia punya garis keturunan diabetes. Tapi kalau pola hidupnya bagus, maka harapannya dia bisa terhindar dari diabetes. Faktor turunan ini juga kadang-kadang bukan diturunkan dari genetik secara langsung, tapi dari pola hidupnya, pola makan yang diturunkan dari orang tua ke anak-anaknya. Oh, maksud Mas kebiasaan itu, kebiasaan makan bareng di meja itu. Makanan sehari-hari di rumahnya, gaya aktivitasnya mungkin kurang bergeraknya, faktor pola makan yang hari-hari yang dimasak oleh ibunya. Nah, itu jadi ibu ini memang juga ini satu yang juga mengontrol bagaimana pola makan anak-anaknya dan keluarganya. Itu penting ya untuk mencegah salah satunya terhadap penyakit diabetes. Boleh tahu nggak gula darah terakhirnya di berapa, Pak? Sudah di bawah 100. Lalu Pak Haryadi, olahraga secara rutin Bapak lakukan juga kah? Kalau minggu pagi itu saya bersepeda ya. Kadang seminggu 2 kali, minimal 1 kali 1 minggu. Kalau pagi olahraga kecil tiap hari. Senang ya mendengar cerita Bapak ya. Kalau tadi Bapak sempat cerita habis kena COVID turunnya sampai 10 kilo, dan itu adalah ciri khas juga ya Mas Boy ya. Ciri khas penurunan berat badan yang drastis itu adalah ciri khas dari penyakit diabetes. Ya, orang diabetes kan dia tidak bisa menggunakan gula, jadi gula yang tinggi itu di darah tapi tidak bisa digunakan oleh tubuhnya, sehingga berat badannya pasti akan turun secara drastis, tapi turunan tidak sehat. Tadi menarik bahwa Bapak menggunakan teknologi laser, kemudian dia merasakan banyak perubahan. Ya, yang kesemutannya berkurang, kaki tangan kesemutan berkurang, kemudian dia lebih berenergi. Nah, itu teknologi laser ini memang membantu tadi metabolisme tubuhnya lebih baik. Salah satunya dia sasar adalah dengan teknologi laser dia mengoptimalkan kerja mitokondria. Mitokondria ini dapurnya, dia menghasilkan energi ya. Kalau dia bekerja dengan baik, maka tadi penggunaan gulanya, penggunaan kolesterolnya menjadi lebih baik, sehingga harapannya dia lebih sehat, lebih bugar. Kemudian dia memperbaiki kualitas pembuluh darahnya, dia memperbaiki kualitas darahnya, dan itu akan membuat tadi kualitas Pak Haryadi menjadi lebih baik. Pemirsa sabar sebentar ya, kita rehat sejenak saja. Segera kembali di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Memang diabetesnya atau gula darahnya tinggi, sekarang sudah lebih terkendali. Betul. Begitu ya. Teknologi laser ini sebenarnya bukan hal yang baru. Ini sudah sangat familiar di telinga orang. Iya. Benar ya Mas Boy? Iya, betul sekali. Jadi teknologi laser ini kan suatu teknologi yang diciptakan untuk membantu atau mensupport kesehatan manusia. Ya, teknologi laser salah satunya ya. Jadi kalau tadi katakan Messi untuk yang bikin kulit lebih kinclong ya gitu. Kemudian untuk mata itu juga ada ya teknologi laser supaya kita penglihatan jauh lebih baik. Kemudian untuk gigi juga ada, kemudian untuk pain management juga ada, dan kemudian teknologi laser untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Iya Mas Boy. Itu juga bisa digunakan. Dan kalau kita bicara sedikit mengenai teknologi laser, membuat sirkulasi darah kita menjadi lebih baik. Nah, salah satunya dia juga meningkatkan kadar nitric oxide. Nah, nitric oxide ini penting sekali. Sebenarnya dalam tubuh kita itu ada, tapi dengan bertambahnya usia, dengan banyaknya radikal bebas, itu menyebabkan kadar nitric oxide-nya akan menjadi lebih rendah. Nah, ini dengan teknologi laser, harapannya nitric oxide-nya akan menjadi lebih baik. Nah, teknologi laser ini, kalau kita bicara kaitkan dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, ini juga banyak manfaatnya. Ini kita lihat di sini ya, bahwa teknologi laser mengoptimalkan NO atau nitric oxide, dia bisa mengusir virus, cepat hilang virusnya. Kemudian saluran nafas menjadi lebih lebar, menghambat replikasi atau pertambahan jumlah virus, kemudian menghambat masuknya virus ke dalam sel tubuh, dan juga menghambat akumulasi protein virus dalam tubuh. Ya, ini penting sekali, artinya pertahanan tubuh kita akan menjadi lebih baik. Walaupun di samping ini, NO juga selain meningkatkan imunitas, dia juga bisa membuat elastisitas pembuluh darah menjadi lebih lentur, ya, dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya ya pola makan dan segala macam, pembuluh darah kita akan menjadi lebih kaku. Saya harus mengingatkan juga bahwa bukan hanya waspada di umur-umur menjelang 40-50, untuk anak-anak muda. Nah, ini penting sekali, apalagi yang pola hidupnya tidak sehat. Nah, ini juga harus menerapkan pola hidup sehat, medical check up, kemudian pencegahannya untuk supaya kualitas darah pembuluh darahnya lebih baik dengan penggunaan teknologi laser. Pak Haryadi, bagaimana kualitas tidur Bapak sejak menggunakan teknologi laser? Apakah ada perbedaannya dulu sebelum pakai, sekarang sudah pakai teknologi laser? Jelas berbeda jauh. Kalau dulu saya tidur itu sering terjaga, sebentar bangun, ada ya apa istilahnya gelisah lah begitu ya. Sekarang enggak lagi sudah. Terus dulu karena orang diabetes kan sering pipis gitu ya. Sekarang ya biasalah.
banyak perubahannya. Apakah itu juga terkonfirmasi dari rekan-rekan sejawat Bapak, para guru yang lain? Misalnya apa komentar mereka sih, Pak? Kalau komentar mereka ya kayak nggak nyangka, kan melihat saya kan habis yang saya bilang sakit 3 minggu itu kan, kurus sekali badan saya, kurus. Bahkan saya datang dinas, teman-teman saya suruh istirahat aja, pulang aja. Nggak nyampe hati melihat saya, bilangnya udah pulang aja Pak. Sekarang melihat saya udah beda jauh. Kelihatan seger. Kelihatan, iya, Pak. Kelihatan bener, Pak. Oh, mantap Segar sekali. sekali dan penuh dengan energi, semangat terus Pak. Nah, selain Bapak Haryadi dan juga istri yang sudah menggunakan teknologi laser nih, dan terlihat sekali perubahannya, kita lihat tadi ya di wajah juga lebih segar dan juga lebih berenergi. Ini kita punya cerita dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser juga, yang pasti kualitas kesehatannya lebih baik. Keluhan sakit selama ini saya menderita diabetes, gula darah saya agak meninggi sampai 300 per miligramnya. Merasakan lemes badan, sampai ke kamar mandi pun tidak bisa. Setelah kami memakai selama 3 hari, kami sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Tidur saya nyenyak dan penurunan dari gula darah dan kolesterol nyata sekali. Bahwa memakai teknologi laser, badan saya menjadi sehat dan normal kembali. Terima kasih teknologi laser. Cerita yang sangat inspiratif, Pak Haryadi. Kembali lagi kepada Bapak. Bapak seorang guru, Bapak adalah orang yang sudah melewati masa-masa sulit ketika menghadapi COVID kemarin, dan Bapak sudah ada pada level gula darah yang terkendali. Apa harapan Bapak pribadi bagi kehidupan sekarang dan ke depan? Silakan. Harapannya yang jelas bagi saudara-saudara kita yang cerita orang tuanya kena diabetes tidak perlu cemas atau tidak perlu khawatir, tetap ada jalan selama kita mau berusaha. Contohnya juga diri saya, karena saya semangat untuk menerapkan pola hidup sehat dan menggunakan teknologi, ternyata saya bisa hidup normal dan seperti orang yang lain. Itu aja pesan saya. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bapak, punya riwayat keturunan diabetes bukan berarti tidak mungkin dia terbebas dari diabetes, asal dia bisa menerapkan pola hidup sehat. Harapannya kalau memang dia terkena pun kadar gulanya tetap terkontrol. Dan yang satu penting Pak, tolong sampaikan ke anak-anaknya Pak ya, anak didik Bapak nih, ya anak didik Bapak sebagai guru, ini tadi anaknya anak didik Bapak harus diajarkan juga menerapkan pola hidup yang sehat ya. Setuju. Supaya Bapak bisa menjadi contoh buat mereka dan Bapak bisa cerita sebenarnya nggak enaknya orang punya diabetes kemudian dengan penyakit-penyakit yang lain, itu yang ditakutkan komplikasinya. Jadi itulah pokoknya generasi muda, generasi penerus kita ini harus sehat gitu. Mas Boy, terima kasih untuk Sama-sama, ilmunya. Mas Yogi. Sekarang waktu kita untuk pamit, tapi yang pasti satu pesan untuk Anda, dan bahkan kita tahu semua bahwa guru mencerdaskan bangsa. Kita akan memberitahukan kepada Anda bagaimana cara mendapatkan teknologi laser ya. Oke, kalau begitu silakan Coki dan juga Mas Panji. Bagi orang yang hidup dengan diabetes, ada satu hal yang dirasakan sangat berubah. Tubuh menjadi mudah lemas. Betul. Kemudian itu berpengaruh pada performa pekerjaannya juga. Dan jangan sampai diabetes menghambat. Makanya penting sekali untuk kita mengendalikan diabetes. Nah, oleh karena itulah teknologi hadir untuk membantu hidup kita. Betul. Karena dengan kita menggunakan teknologi laser, nantinya nih teknologi low level laser ini akan membantu untuk mengoptimalkan kembali fungsi tubuh kita dalam menghasilkan energi. Nah. Sehingga gula, kolesterol akan menjadi lebih optimal diubah menjadi energi. Berarti teknologi laser juga hadir untuk mencegah Anda ke arah yang merusak kesehatan Anda. Dan untuk itulah tepat sekali kalau misalnya Anda memilih alat kesehatan untuk diri Anda dan juga keluarga yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti dokter laser. Kami hadir setiap hari loh di hadapan Anda nih. Betul. Sudah 4 tahun terakhir kami bekerja sama dengan Metro TV memberikan informasi, edukasi kesehatan karena kami ingin supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Dan ini alat kesehatan untuk keluarga sehingga Anda bisa ekonomis menggunakannya. Satu alat dipakai rame-rame ya Mas Panji? Betul sekali, dan belum lagi ada jaminan kan. Jaminan dengan garansi spare part yang resmi. Iya. Dan kemudian layanan purna jual yang lebih terjamin. Bahkan kalau ada pertanyaan mengenai kesehatan, tim dokter kami siap membantu Anda. Dan sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil keputusan hidup lebih sehat. Ya. Demi diri Anda dan juga keluarga. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca, serta kunjungi website resmi kami sekarang juga. Dan dapatkan dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga.
tentang hidup dengan diabetes. Tapi sejak menggunakan teknologi laser, keadaannya berubah. Dan sekarang beliau ada pada posisi dalam gula darahnya terkendali. Ini berita bagus. Iya, Pak Haryadi, seperti apa kondisi Bapak ketika waktu itu Bapak terkena COVID-19? Kondisinya sangat lemah sekali karena nafsu makan nggak ada. Yang jelas malam terganggu, mau tidur atau karena kami juga isolasi mandiri di rumah kan. Ya. Ketika batuknya reda, panasnya sudah nggak panas lagi, badan sudah mulai nggak sakit. Untuk recovery-nya, pemulihan badan itu, kita kalau makan berlebihan takutnya gulanya naik, ya itu sehingga ya, terjadi dilematis begitu loh ya. Sehingga saya bingung, ini harus gimana ini? Itu tanpa sengaja pagi-pagi lihat Metro, banyak cerita dari saudara-saudara kita yang memakai teknologi laser bisa merubah kondisi badannya yang tadinya kolesterol tinggi, gula darah tinggi, itu bisa menjadi baik. Saya tertarik, langsung pesan beli gitu, saya pakai. Sampai hari ini pagi sore saya pakai. Ini juga istri saya juga pakai juga, keluarga juga pakai. Istri kebetulan punya penyakit lambung, tapi ya cobalah pakai aja, siapa tahu bisa membantu gitu aja saya. Kayaknya kok selalu ingin pakai, berarti kan dia juga merasakan ada perubahan. Mas Boy, kita kan semua tahu di masa pandemi ini yang orang paling hindari ketika dia kena COVID adalah penyakit penyerta. Pak Hari saya yakin sadar betul hal ini bahwa itu adalah komorbid dan yang membuat makin buruk keadaannya adalah komorbid. Untung beliau bisa melewati ini ya, Mas Boy. Ya, jadi bersyukur untuk Pak Haryadi, tapi untuk pemirsa juga ini perlu satu pelajaran yang sangat baik ya. Artinya orang-orang dengan komorbid, apakah itu diabetes, apakah itu hipertensi, penyakit-penyakit yang lain, itu akan membuat keparahan dari COVID-nya akan menjadi lebih tinggi. Ya, diabetes aja kondisi darahnya nggak bagus, kondisi darahnya kental, artinya aliran tidak lancar ya. Kemudian ditambah dengan infeksi COVID tadi, dia akan menyebabkan kondisinya akan menjadi semakin lebih buruk. Nih kalau kita lihat gambar perbandingan darah yang normal dengan darah yang tidak normal, kita lihat yang kanan itu darahnya terlihat lebih lambat bergeraknya, yang kiri terlihat lebih lancar. Nah itu bisa dibantu dengan teknologi laser. Dia membuat tadi agregasi trombositnya, jadi dia pengumpulan darah-darah tadi itu akan menjadi lebih terurai, ya terjadi fibrinolisis sehingga sirkulasi darahnya akan menjadi lebih lancar. Dan ini terjadi di sirkulasi seluruh tubuh dia. Ya, walaupun tadi alatnya kan hanya dipakai di tangan, tapi dia akan masuk sirkulasi darah. Dan yang satu lagi yang perlu diperhatikan adalah penyakit COVID ini juga dampaknya pada pembuluh darah ini sangat tinggi ya, terutama untuk jantung. Kalau kita lihat ini data-data mengatakan bahwa orang-orang yang mengalami COVID-19 ini akan meningkat risiko untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Di situ terlihat serangan jantung 63% lebih tinggi, stroke juga 52%, gangguan irama jantung itu 69%, dan kemudian ada radang pada otot jantung itu sampai dengan 500% lebih tinggi. Ya ini menarik satu hal yang memang harus diwaspadai. Sekarang kan COVID ini penderitanya cukup banyak di Indonesia ya, dan yang sembuh pun juga cukup banyak, tapi artinya dampak berikutnya ini harus tetap dikontrol. Harus upaya melakukan pencegahan, salah satunya adalah dengan rutin menggunakan teknologi laser. Menambahkan tadi mengenai istrinya menggunakan teknologi laser dengan masalah lambung. Sebenarnya ada kaitan atau bisa dibantu dengan teknologi laser. Kenapa? Teknologi laser ini membuat orang menjadi lebih mudah tidur, meningkatkan melatonin. Orang biasanya yang punya masalah lambung itu biasanya ada masalah dengan tidurnya. Orang yang tidurnya nggak nyenyak, banyak pikiran, stres, tegang dan segala macam, itu lambungnya akan diserang duluan. Karena asam lambungnya akan meningkat, itu tingkat stres tinggi. Dengan teknologi laser tidurnya lebih nyenyak, stresnya akan lebih berkurang ya, dengan sinar yang kuning ini juga akan membuat lebih relaksasi pada pasien-pasien yang orang-orang yang punya masalah dengan lambung. Tapi tetap harus pola makannya harus teratur, artinya jam makan harus dijaga, kemudian jenis makanannya untuk orang-orang punya masalah lambung itu juga harus memang betul-betul dipilih begitu ya. Kalau sekarang kita berikan kepada Anda ini cara kerja dari teknologi laser yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan Anda ya. Bagaimana sih caranya? Langsung aja kalau begitu silakan Panji dan juga Coki. Pemirsa yang udah pernah kena COVID mungkin pernah mengalami hal ini. Negatifnya udah lewat ya, tapi pemulihannya memakan waktu yang lebih lama daripada isomannya. Waduh, ini juga harus lebih waspada lagi karena kita juga harus melihat bahwa ada beberapa dampak-dampak yang bisa terjadi terhadap kesehatan.
pasca COVID. Misalnya kualitas darah menjadi terganggu, sehingga akhirnya komplikasi-komplikasi seperti penyumbatan pembuluh darah ini bisa meningkat. Itulah kenapa pentingnya medical check-up, supaya kita tahu mengenai status kesehatan kita. Dan penting juga untuk kita menyertai kesehatan tubuh kita dengan memanfaatkan teknologi seperti teknologi laser. Ini akan bermanfaat untuk membantu mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Dan ini yang terbaru, terobosan terus terjadi, ada beberapa warna sinar laser yang berfungsi untuk maksimalkan kesehatan kita. Betul sekali, karena dokter laser tipe Perfect 10 Plus ini hadir dengan 10 titik mata laser dengan 3 warna laser yang berbeda. Yang pertama merah ini panjang gelombangnya 650 nanometer, yang biru ini 477 nanometer, dan yang kuning ini 590 nanometer. Jadi ketika kita kombinasikan dan kita menggunakan di garis pergelangan tangan kiri, nantinya ini 10 titik mata lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi kita dan juga titik akupuntur, sehingga kualitas darah kita dan kualitas kesehatan kita bisa lebih baik. Di tangan kiri Anda maupun juga di tangan keluarga Anda sama saja, karena pembuluh darah dan darah Anda sedang dilakukan terapi. Betul sekali, dan Anda bisa menggunakan dokter laser ini bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Karena penggunaan dari dokter laser ini satu hari cukup 2 kali saja dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Jadi bisa menggunakannya secara bergantian, semua sehat dan pastinya lebih hemat. Sekarang Anda tinggal ambil handphone Anda, difoto dulu nomor telepon yang ada, atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga.